Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Kamaruzaman Angkup di Angkup Channel. Buat sahabat dan saudaraku semua yang menonton video ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan sehat selalu. Baiklah sahabat dan saudaraku semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pokok pembahasan kompetensi manajerial. Buat kawan-kawanku yang baru saja menemukan channel ini, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan. Soal nomor 21. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberi bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Soal nomor 22. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberi pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberi pelayanan. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Nomor 23. Ketika menghadapi sesuatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Soal nomor 24. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Soal nomor 25. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal. Sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika Nasional, tingkat nasional.
Orang tua Edo mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar prestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari mentor agar prestasi saya menjadi naik. E. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Soal nomor 26. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi orang pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah sulit tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar dia tahu kesalahan yang telah dibuat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Mengajak teman-teman yang lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah sulit tidak pecah. Soal nomor 27. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul dengan secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Soal nomor 28. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat yang lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Soal nomor 29. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C.
melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan di dalam sistem. Soal nomor 30. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengelola logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan keputusan itu, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf masih banyak salah tanda baca, detak titik koma, dan lain sebagainya. Mohon kritikan dan sarannya di kolom komentar. Dukung saya terus dengan cara subscribe, like, dan share untuk membangun channel ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.